Halo, apa kabar? Semoga di tengah situasi pandemi seperti ini, teman-teman semua tetap sehat dan semangat belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai penulisan daftar pustaka. Mungkin teman-teman yang sekarang saatnya menyusun skripsi, menulis tesis, atau harus membuat makalah untuk tugas akhir. Nah, menulis daftar pustaka kadang membuat kita pusing. Gimana sih cara penulisannya yang betul? Akan saya jabarkan cara penulisan daftar pustaka sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Teman-teman yang sedang menyusun skripsi, tesis, atau membuat makalah, paper, pasti perlu menuliskan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu isinya adalah bahan bacaan atau referensi yang kita gunakan atau rujukan yang kita gunakan dalam penulisan karangan ilmiah. Apa aja unsur yang harus ada dalam daftar pustaka? Nah, dalam sebuah daftar pustaka, unsur-unsur yang penting adalah nama penulis atau pengarang, tahun terbit, judul buku, judul artikel, dan kota dan nama penerbit. Tapi daftar pustaka ada bermacam-macam sumbernya. Bisa jadi teman-teman memakai referensi yang asalnya dari buku. Mungkin juga teman-teman membaca artikel dari internet. Atau teman-teman mengutip pendapat seseorang yang ada di jurnal. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menulis daftar pustakanya. Yang pertama, kita akan bahas daftar pustaka yang sumbernya dari buku. Apa aja unsur yang harus ada di dalamnya? Yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbitnya. Bisa jadi kita sebut ada 5 unsurnya. Bagaimana penulisannya? Nah, salah satu unsur penting dalam penulisan daftar pustaka itu adalah urutan dan tanda bacanya. Biasanya dalam penulisan daftar pustaka, kita akan mengurutkan nama pengarang, baru tahun terbit, lalu judul bukunya, setelah itu kota terbit dan nama penerbit. Hampir semuanya itu diberi tanda titik di antara unsur-unsur itu. Untuk memisahkan unsur-unsur itu digunakan tanda baca titik. Jadi nama pengarang titik, lalu tahun terbit titik, lalu judul buku titik, kemudian kota terbit titik 2, baru nama penerbit dan ditutup dengan titik. Jadi tanda bacanya ada 2, titik dan titik 2. Contoh penulisan daftar pustaka dengan buku yang saya punya. Misalkan judulnya adalah Becoming a Genius Speaker. Penulisnya adalah Yasir Utama. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Gimana cara menuliskannya? Berikut informasi-informasinya. Nama, lalu judul, lalu tahun terbit. Di mana sih teman-teman bisa mendapatkan informasi tahun terbit? Biasanya ada di halaman hak cipta. Ini dia halaman hak cipta itu yang seperti ini. Ada nomor ISBN, ada keterangan judul, nama penulis, dan penerbitnya, juga ada alamat penerbitnya. Nah, biasanya dicantumkan tahun di sini. Coba saya lihat tahun. Ini dia. Ini bisa jadi teman-teman jadikan tahun terbitnya. 2012. Maaf ya, agak kabur. Lalu kota terbit dan penerbitnya. Kota terbit adalah Jakarta dan penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama.
Oke, gimana cara menuliskannya? Pertama, nama penulisnya dulu. Nama penulisnya Yasir Utama, berarti kita tulis dengan nama keluarganya dulu atau nama belakang dulu. Kita balik. Jadi kita tulis Utama. Beri tanda koma, baru Yasir. Lalu beri tanda titik untuk memisahkan dengan tahun terbit. Lalu tahun terbitnya 2012. Setelah tahun terbit adalah judul bukunya. Judul bukunya adalah Becoming a Genius Speaker. Lalu titik lagi, setelah titik kota terbit itu Jakarta. Lalu nama penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama. Titik lagi. Bagaimana apabila bukunya ditulis lebih dari satu orang? Saya akan berikan contoh apabila bukunya ditulis oleh 2 orang dan lebih dari 2 orang. Yang pertama, saya punya buku yang berjudul New Content Marketing, Gaya Baru Pemasaran Era Digital. Ditulis oleh 2 orang, yaitu Iwan Setiawan dan Yosanova Savitri. Gimana cara menuliskannya? Kalau penulis buku ada 2 orang, kita akan tulis dua-duanya, kedua nama itu. Yang pertama, untuk orang yang pertama, penulisannya sama dengan contoh di yang pertama tadi. Kita balik nama belakang dulu, baru nama depannya. Misalkan Iwan Setiawan, kita akan tulis Setiawan, Iwan. Lalu tambahkan dan, baru nama pengarang yang keduanya, yaitu Yosanova Savitri. Lalu keterangan selanjutnya sama. Tahun terbit, judul, kota, dan nama penerbit. Sekarang contoh kalau pengarangnya ada banyak. Bagaimana apabila penulisnya lebih dari 2? Ini contoh buku yang saya punya, ditulis oleh 4 orang. Yunus Abidin, B. Faris JM Misbah, lalu Adita Widara Putra, dan Yuni Ertinawati. Nah, kalau kita punya buku yang ditulis oleh banyak orang seperti ini, penulisan nama pengarangnya hanya perlu ditulis orang pertama saja. 1 orang saja. Tuliskan nama pengarangnya sama seperti contoh sebelumnya. Nama belakang dulu, baru nama depan. Jadi Abidin, Yunus, lalu keterangan selanjutnya sama. Tahun terbit, judul, kota, dan nama penerbit. Semuanya dipisahkan dengan tanda titik. Hanya di nama kota dan penerbit dengan titik 2. Ini contohnya. Gimana? Mudah kan untuk penulisan daftar pustaka dari sumber buku? Jangan lupa untuk judul buku ditulis dengan huruf miring. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin menulis daftar pustaka yang sumbernya dari terbitan berkala seperti jurnal atau majalah. Penulisannya, urutannya masih sama dengan penulisan daftar pustaka sumber buku. Unsur-unsurnya ada nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul majalahnya atau judul jurnalnya, kota terbit, dan penerbitnya. Berikut contohnya. Misalkan nama jurnalnya adalah Jurnal Komunikasi Indonesia. Lalu judul artikelnya yang dimuat dalam jurnal itu adalah Selecting Information Source in Times of Crisis. Lalu nama penulisnya adalah Andi Airatania Bastari. Dimuat
di Jurnal Komunikasi Indonesia volume 9 nomor 2 tahun 2020 pada bulan Juli di halaman 78 sampai 88. Bagaimana cara menuliskannya? Berikut contohnya. Kita tulis dulu nama pengarangnya, nama penulisnya, bukan nama editor jurnalnya. Nama penulisnya Andi Airatania Bastari, kita tulis dulu Bastari. Bastari baru Andi Airatania. Lalu beri tanda titik. Kita tambah keterangan tahun terbitnya yaitu 2020. Setelah itu judul dari artikelnya yaitu Selecting Information Source in the Times of Crisis. Lalu titik, kita sebutkan nama jurnalnya. Jurnal Komunikasi Indonesia. Di volume berapa? Volume 9, nomor 2. Di halaman 78 sampai 88. Ini cara penulisannya. Jangan lupa untuk nama jurnalnya tetap dipakai huruf miring. Kita miringkan. Untuk judul artikelnya kita tulis dalam tanda kutip. Jangan lupa. Untuk sumber yang dari majalah, misalkan teman-teman mengutip tulisan yang ada di artikel sebuah majalah, kita tulis dengan urutan sama dengan jurnal. Misalkan majalahnya adalah majalah Tempo. Ya. Lalu judul artikelnya misalkan lonjakan kasus menjelang tutup tahun. Nah, ini Tempo saya, Tempo edisi 21 sampai 27 Desember tahun 2020. Bagaimana cara menuliskannya? Tuliskan dulu nama dari penulis artikelnya. Nama penulis artikel biasanya ada di belakang artikel. Misalkan untuk majalah Tempo ada di sini. Nah, nama penulis baru judul dari artikelnya. Lonjakan kasus menjelang tutup tahun. Lalu beri tanda titik, itu dalam tanda kutip ya, lonjakan kasus menjelang tutup tahun. Lalu dalam huruf miring nama majalahnya atau Tempo. Lalu edisinya, berikutnya yang terakhir adalah halamannya. Keterangan halaman. Halaman 38 dan 39. 38 garis hubung 39. Lalu bagaimana apabila teman-teman ingin menuliskan daftar pustaka yang sumbernya dari internet? Nah, saya punya contoh apabila judul artikelnya adalah HAM dan Antagonisme Media Sosial, ditulis oleh Irwan Duse, ditulis pada tanggal 26 Desember 2020 di halaman kompas.id. Nah, bagaimana menulisnya? Pertama, kita tulis dulu nama pengarangnya. Tadi ya, Irwan Duse, kita tulis Duse, Irwan. Lalu tahun terbit, beri titik, lalu judul artikelnya, judul artikel, lalu kapan diakses? Diakses pada, misalkan saya membaca pada tanggal 28 Desember, kita akan tuliskan 28 Desember 2020 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat misalkan. Terakhir adalah informasi mengenai halaman websitenya. Tuliskan yang lengkap. Berikut contoh lengkapnya. Untuk daftar pustaka dari artikel di internet, kalian tuliskan judulnya dengan tanda kutip ya, tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Tidak perlu juga keterangan kota atau nama penerbitnya, karena sudah ada keterangan alamat lengkap websitenya. Itu tadi cara penulisan daftar pustaka dalam bahasa Indonesia.
Semoga berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.